Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfirmana dari 10 TKR 1 ingin membuat video tugas PDTO mengenai balancing, electric power steering, sistem rem, daya pengereman, dan jenis-jenis kaliper. Yang saya tahu dari balancing adalah balancing berasal dari bahasa Inggris yaitu balance yang artinya seimbang, dan balancing juga artinya keseimbangan. Jadi balancing adalah suatu pekerjaan yang dilakukan untuk menyeimbangkan berat beban dan berat pelek agar momen inersia di dalam ban seimbang sehingga roda dapat berputar dengan seimbang dengan suatu alat balance, di mana nanti velg akan ditempel timah atau balance. Keuntungan atau fungsi dilakukan balancing: 1. Menghindari getaran pada lingkar pemudi saat kecepatan rendah maupun tinggi. 2. Mengurangi resiko kerusakan sambungan antar kemudi akibat bergetarnya roda atau tie rod, long tie rod, dan ball joint. Akibat tidak dilakukan balancing adalah terjadi getaran pada setir mobil saat mobil dijalankan. Yang kedua, roda menjadi getar dan dapat merusak sambungan antar kemudi atau tie rod, long tie rod, ball joint. Timah balance: pada proses balancing untuk memperoleh berat seimbang dipakai timah khusus yang ditempelkan pada pelek untuk menambah berat yang kurang agar supaya seimbang. Beratnya pun berbeda-beda, tidak bisa ditentukan berapa banyak timah yang diperlukan untuk membuat seimbang satu pelek, baik sisi kiri maupun sisi kanan. Nah, timah balance ini terbagi menjadi 3, yaitu timah balance model tempel khusus dipasang pada pelek racing. Nah, yang suka racing bisa menggunakan timah balance model tempel. Yang kedua, timah balance getok khusus pelek standar bawaan pabrik. Biasanya mobil-mobil baru dari pabrik, baru dibuat dari pabriknya menggunakan timah balance getok. Yang ketiga, timah balance getok khusus pelek berbahan besi. Kemudian electric power steering. Electric power steering atau EPS merupakan suatu rangkaian mekatronika yang berfungsi membantu pengemudi untuk mengendalikan arah kendaraan pada sistem steering. Perbedaan pada EPS terletak pada tenaga penggerak setir. Apabila pada hydraulic power steering menggunakan tenaga hidrolik, pada IPS menggunakan tenaga motor listrik untuk membantu pengendalian setir, atau bisa disebut IPS itu memudahkan setir dalam belokan ataupun tikungan. Terus ada sistem rem. Sistem rem ini merupakan mekanisme perlambatan kecepatan kendaraan. Dengan kata lain, sistem pengereman menjadi salah satu komponen keselamatan aktif pada mobil dan motor atau kendaraan lainnya. Fungsi sistem rem antara lain mengurangi kecepatan kendaraan secara berkala atau drastis, menahan kendaraan agar tidak bergerak maju ataupun mundur. Cara perubahan energi sistem rem itu untuk mengubah energi gerak menjadi energi panas. Sistem pengereman menggunakan gesekan dua material. Kita tahu kalau gesekan itu pasti menimbulkan panas. Panas tersebut timbul karena proses perubahan energi dari energi gerak yang saling bergesekan menjadi energi panas, sehingga temperatur permukaan benda yang bergesekan lebih tinggi, namun gerakan benda tersebut melemah. Terus ada daya pengereman. Rem dirancang untuk mengurangi kecepatan atau memperlambat
dan menghentikan kendaraan serta untuk memungkinkan parkir pada tempat yang menurun. Peralatan sangat penting sebagai alat keselamatan dan menjamin untuk pengendara yang aman. Macam-macam bentuk rem. 1. Rem tromol. Rem tromol dengan sistem penggerak mekanik. Komponen rem tromol ada kanvas rem, ancor pen, jam, per pembalik, tromol atau drum. Terus ada jenis-jenis kaliper. Rem cakram pada umumnya dibagi menjadi dua tipe berdasarkan kalipernya, yaitu kaliper tetap atau fixed kaliper dan tipe kaliper luncur atau floating kaliper. Kaliper tetap fixed kaliper. Pada tipe rem cakram kaliper tetap, di dalam kaliper terdapat dua piston yang terletak pada kedua sisi kaliper. Kedali pedal rem ditekan, maka tekanan hidrolik cairan rem dari master silinder akan diteruskan ke kaliper. Kemudian, tekanan hidrolik tersebut akan menekan kedua piston yang berada di kedua sisi kaliper tersebut. Untuk selanjutnya akan menekan pada rem agar terjadi pengereman. Yang kedua, kaliper tipe luncur atau floating kaliper. Pada rem cakram tipe kaliper luncur, di dalam kaliper untuk rem cakram tipe ini terdapat satu atau dua piston. Namun piston-piston tersebut hanya terdapat pada salah satu sisi kalipernya. Mungkin itu saja yang saya tahu, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.